Oke, jadi coefficient of interdependence ini akan menjelaskan seberapa besar satu wilayah bergantung dengan wilayah lainnya. Dan di sini juga saya akan menggunakan contoh Jawa dan Maluku Papua. Nah, sebelum itu di sini kita juga bisa melihat ukuran lainnya, misalnya nilai pengganda output. Jadi untuk nilai pengganda output kita bisa langsung menjumlahkan hasil dari Leontief multiplier matrix. Kita drag sampai sebelah kanan. Lalu selanjutnya ada koefisien nilai tambah. Jadi intinya koefisien nilai tambah ini atau value added coefficient itu kita bagi jumlah input primer dibagi dengan total input. Nah, cara mendapatkannya itu adalah kita membagi baris E113 ini kita bagi dengan E117. Jadi di sini ada kompensasi tenaga kerja, surplus usaha, dan pajak neto subsidi atas produksi. Jadi ini kita menambahkan input primernya, lalu kita bagi dengan total input. Jadi kita bisa melihat berapa kontribusi dari input primer yang ada di sini, tenaga kerja, sumber usaha, dan lain-lain, terhadap total input yang dihasilkan. Nah, ini juga sama, kita bisa langsung lihat, kita drag ke sebelah sini. Kita berlanjut ke coefficient of interdependence untuk Pulau Jawa. Jadi tahapannya itu adalah kita akan melihat dulu coefficient of interdependence within Pulau Jawa, lalu COI within Pulau Maluku Papua, dan juga coefficient of interdependence antara Jawa dan Maluku Papua. Nah, untuk coefficient of interdependence dari Jawa, kita harus menghitung yang pertama backward linkage-nya. Jadi coefficient of interdependence ini merupakan nilai weighted average dari backward linkage dan weight-nya. Jadi semacam seberapa besar porsi dari sektor atau industri tersebut terhadap total produksi dari sektor tersebut. Nah, untuk bagian backward linkage ini kita bisa lihat di tabel untuk di bagian tabel A. Di bagian backward linkage multiplier matrix atau Leontief matrix. Jadi kita bisa lihat dari Leontief matrix di kolom V,
Nah, di sini kita bisa lihat flow of trade dari Pulau Jawa ke Pulau Jawa di sini ya, dari V253 ya. Lalu ini kita jumlahkan sampai dengan 17 sektor ke bawah dari 253, sorry. Oke, ini kita jumlahkan ke bawah 17 sektor. Lalu ini kita drag ke 17 kolom ke kanan sampai Nah, jadi ini kita bisa melihat total dari backward linkage untuk semua sektor di Pulau Jawa. Ya, ini kita lihat dari angka yang 1,28, 1,35 dan lain-lain. Di sini mungkin selain dengan listrik dan gas, karena listrik dan gas itu kan emang pengadaan apa ya, bahan pokok. Kita butuh listrik, industri juga butuh listrik. Kita bisa lihat yang paling gede itu ada di yang paling besar ada di industri pengolahan, konstruksi, ada transportasi pergudangan, ya untuk jasa juga belum terlalu banyak di jasa kesehatan. Nah, kita juga uh, bisa menghitung weight-nya. Jadi ini untuk tahapan berikutnya menghitung coefficient of interdependence. Jadi weight-nya ini kita dapatkan dari data mentah IRIO-nya. Tabel IRIO yang paling atas di sini kita lihat V117 ini total inputnya. Sebelah sini ya, ini V117. Lalu kita bagi dengan tambahan, jadi pertambahan dari total input untuk 17 sektor di Pulau Jawa. Nah, jadi ini inputnya di Pulau Jawa yang juga didapatkan dari region lain. Ini kita kunci. Berikutnya ini kita drag juga sampai dengan jumlah yang di atas. Sorry. Nah, kita bisa langsung hitung sum produknya atau weighted average-nya dari backward linkage dan weight industrial weight-nya. Hasilnya adalah seperti ini, 1,576. Ini adalah coefficient of interdependence di Pulau Jawa. Jadi ketergantungan semua sektor-sektor di Pulau Jawa terhadap sektor lainnya di Pulau Jawa itu sebesar 1,57. Nah, apakah angka ini sudah memberikan insight atau memberikan sesuatu yang bisa dapat kita interpretasi? Belum. Jadi ada baiknya coefficient of interdependence ini kita bandingkan dengan COI dari wilayah lain. Dan mungkin kita juga bisa membandingkan COI Jawa dari tahun ke tahun. Misalkan I.O. itu kan ada yang di tahun 2005, 2010, dan yang terakhir di tahun 2016 atau 2015 ini. Jadi kita bisa melihat antar 3 periode itu apakah ada perbedaan struktur dan struktur ekonomi dan ketergantungannya.
Nah, ini juga merupakan hal yang menarik. Jadi, coefficient of interdependence ini juga mungkin sangat insightful apabila kita melihat data IRIO dalam konteks international trade. Misalkan kita bisa melihat apakah suatu negara itu cenderung proteksionis atau mungkin cenderung punya trade liberalization yang tinggi dan juga kerjasama ekonomi yang tinggi dengan negara lain. Jadi kita bisa melihat dari COI negara-negara tersebut. Nah, berikutnya kita bisa menghitung coefficient of interdependence untuk Pulau Maluku Papua. Nah, di sini kita menggunakan metode yang sama. Jadi kita tambahkan dulu untuk backward linkage di Maluku Papua. Kita bisa lihat CL, kolom CL, CL321, karena kita mau lihat supply input dari Maluku untuk output di Maluku Papua. Ya, jadi di sini, CL321, 17 ke bawah, baris ke bawah, ini kita drag juga sampai 17 kolom kanan. Dan untuk weight-nya kita bisa lihat dari inputnya di baris 117. Dan kolomnya itu kita lihat untuk region Maluku Papua di sini, CL. Jadi ini kita bagi dengan totalnya. Dan juga jangan lupa untuk kita kunci. Oke. Nah, terakhir kita bisa hitung average-nya. Nah, ternyata kalau dibandingkan dengan Pulau Jawa, coefficient of interdependence punya Maluku Papua itu tuh jauh, nggak jauh sih, tapi lebih rendah dibandingkan Pulau Jawa. Jadi mungkin memang Maluku Papua ini masih butuh input dari region-region di sekitarnya. Oke, kita lanjut ke coefficient of interdependence antar Pulau Jawa dan Maluku Papua. Nah, di sini kita juga melakukan hal yang sama, serupa tapi sebenarnya agak beda. Di sini kita akan pakai sel yang tadi kita highlight warna hijau dan warna kuning. Jadi di sini pertama saya akan sum dulu di baris 253. Kita lihat supply dari Jawa ke Maluku Papua. Di sini. Ini kita tambahkan. Oh, sini. Di sini harusnya.